Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda sekalian, dalam perikop Injil yang kita dengarkan hari ini, Maria mendapat sapaan seorang yang dikaruniai Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bila kita merenungkan lebih dalam sapaan ini, kita diingatkan kembali atas keterpilihan Maria bagi Tuhan. Maria memang adalah bunda yang penuh dengan karunia Allah untuk dapat membawakan perannya dalam karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan ajaran iman kita, Maria itu dikagumi sebagai sosok rekan karya keselamatan Tuhan, pertama-tama karena dari ketaatannya. Karena ketaatannya yang sempurna itu, Maria membawa keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dunia ini. Seringkali Maria ini dihubungkan dengan Hawa. Maria disebut sebagai Hawa baru untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada suatu transformasi ketaatan. Kalau Hawa lama itu seperti yang kita dengar dalam kitab suci, karena ketidaktaatannya pada Tuhan, maka terputuslah hubungan dengan Allah dan keselamatan itu menjadi tidak tercapai oleh manusia. Maria karena ketaatannya dan imannya yang sungguh kepada Allah, maka Maria memungkinkan kembali kita meraih keselamatan itu. Maria taat pada Allah, bahkan dia menjadi rekan kerja karya keselamatan Allah bagi kita. Oleh karena itu para saudara-saudari, sering dirumuskan demikian, Hawa karena tidak taatnya kepada Allah membuat simpul dosa. Tapi Maria karena ketaatannya dan imannya yang sempurna pada Allah mengurai simpul dosa itu, lalu memungkinkan karya keselamatan itu masuk ke dalam dunia ini. Mungkin kita perlu merenungkan lebih dalam, ketaatan Maria berasal dari mana? Mungkin argumentasi yang pertama adalah karena Maria dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kebebasan Maria. Maria berhadapan dengan kebebasannya untuk memilih, sungguh-sungguh meletakkan ketaatannya pada Allah atau dia mengikuti keinginannya sendiri. Maka Maria juga bergumul dengan kehendak Tuhan ini, dia mau taat sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi ada yang menarik para saudara-saudari. Dari sini kita tahu ketaatan Maria ternyata dimulai dari karena hatinya punya ruang untuk mendengar firman Tuhan. Berulang-ulang kita merenungkan perkataan sederhana, luapan dari hati Maria ini, tidak pernah kita bosan. Selalu kita diperkaya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Memang bila hati kita selalu punya ruang untuk firman Tuhan, ketaatan itu dimungkinkan. Maka orang yang taat sekalipun adalah pendengar yang baik. Orang yang taat adalah yang punya telinga yang lebar untuk mendengarkan Tuhan. Kemudian para saudara-saudari, sungguh patut juga untuk kita renungkan bahwa dalam gereja kita, Maria memang disebut sebagai Bunda Allah, Bunda Yesus Kristus. Pada saat yang sama, Maria juga disebut sebagai murid pertamanya Yesus. Mengapa? Karena Maria lah yang pertama menunjukkan ketaatannya yang sempurna kepada Yesus. Oleh karena itu, Maria ini menjadi model bagi kita untuk belajar taat. Ketaatan itu seperti Maria.
Oleh karena itu para saudara-saudari, barangkali perlu kita bertanya sesekali dalam hati kita, bentuk-bentuk ketaatan apakah yang sudah kita perjuangkan sehari-hari untuk menghadirkan karya-karya keselamatan Tuhan bagi kita. Baik di tengah keluarga sebagai suami istri, baik sebagai religius di tengah komunitas, baik sebagai warga masyarakat yang baik, dan dimanapun kita berada. Ketaatan itu bukan pilihan, itu adalah mutlak bagi kita untuk membuka ruang bagi Tuhan melaksanakan karya-karya keselamatan. Saudara-saudari, mari kita membuka hati yang lebih lebar pada sabda Tuhan. Mari kita mendengar lebih jeli apa yang Tuhan firmankan supaya kita boleh berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.